Nah, sekarang kita lanjut. Ibu lanjutin ya. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif itu Nah, sumber energi yang biasanya kita gunakan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, ini akan cepat habis kalau kita gunakan terus-menerus karena sumber daya tiga ini diciptakan atau terbentuk berjuta-juta tahun lamanya, sehingga jika gas alam, minyak bumi atau batu bara dipakai terus-menerus akan kehabisan, ketersediaannya terbatas. Nah, kita sekarang punya energi alternatif. Contohnya matahari, energi dari angin, energi dari air, energi dari panas bumi, dan energi yang berasal dari biomasa atau limbah organik. Nah, ini dapat kita manfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, sekarang coba kita belajar penggunaan sumber energi alternatif. Nah, pemanfaatannya energi alternatif ini. Energi alternatif dari matahari. Matahari digunakan untuk sebagai sumber energi listrik. Jadi panas matahari diubah oleh panel surya menjadi energi listrik yang bisa kita gunakan untuk nonton TV, nyalakan lampu, bermain komputer, dan lain-lain. Nah, selanjutnya energi angin. Nah, energi angin ini dimanfaatkan juga untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik, nih, angin ini, pergerakan perputaran kincir angin ini dapat merubah dari energi gerak ke energi listrik dengan bantuan generator di sini. Jadi, sumber energi alternatif dari energi angin bisa menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi air. Nah, begitu juga sama seperti energi angin, energi air juga bisa merubah energi gerak dari yang berasal dari air berubah menjadi energi listrik. Nih, air yang mengalir memutarkan turbin. Nih, kincir-kincir di sini memutarkan generator yang di sini, sehingga menghasilkan listrik. Nah, generator ini yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi panas bumi. Nah, di bumi ini kita punya panas. Di dalam bumi ini punya panas yang berupa uap panas. Nih, kalian tahu kan gunung berapi? Nah, di situ membuktikan kalau di dalam bumi kita punya panas bumi, sehingga panas bumi ini mempunyai uap panas yang bisa menggerakkan generator. Nih, misalnya uap panas yang di sini itu bisa menggerakkan generator yang di sini untuk menghasilkan listrik. Jadi ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau pembangkit listrik geotermal. Nah, selanjutnya, energi alternatif yang terakhir berasal dari biomasa, energi biomasa. Energi biomasa itu terbagi dari 3, yaitu dari bioetanol yang berasal dari ubi, jagung, tebu. Ini dibuat dengan teknik fermentasi atau peragian. Selanjutnya didestilasi menghasilkan etanol. Nah, etanol yang ini, bioetanol ini kita manfaatkan untuk energi alternatif. Nah, selanjutnya ada biodiesel. Nah, biodiesel biasanya berasal dari minyak-minyak. Ada yang berasal dari minyak nyamplung, minyak sawit mentah, minyak ikan, minyak jarak, minyak kelapa. Nah, ini digunakan untuk mobil-mobil atau mesin yang punya tenaga diesel tanpa modifikasi. Nah, selanjutnya energi biomasa yang terakhir berasal dari biogas.
Biogas ini berasal dari misalkan kotoran hewan. Kotoran hewan kita masukkan ke dalam tangki. Nah, di dalam tangki itu kotorannya itu bereaksi dengan bakteri menghasilkan gas-gas metana. Nah, gas metana itu yang digunakan untuk biomasanya, biogasnya, gas yang dihasilkan dari kotoran hewan, limbah domestik, sampah, limbah yang bisa didaur ulang, itu menghasilkan biogas. Nah, biogas itu bisa kita gunakan untuk kompor, mobil-mobil yang bertenaga gas, gitu. Nah, selanjutnya pemanfaatan minyak jarak. Tahu kan pohon jarak itu apa? Nah, pohon jarak, pemanfaatannya untuk ternyata minyak jarak ini bisa kita manfaatkan untuk membuat biodiesel. Nah, minyak jarak ini bisa kita manfaatkan untuk membuat biodiesel nih, bentuknya buah jarak. Dari biji jarak ini bisa menghasilkan minyak jarak. Nah, tanaman jarak merupakan tanaman penghasil minyak. Pengganti bahan bakar minyak. Pemanfaatan minyak jarak telah memberi kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Nah, keunggulan minyak jarak, tanaman ini mudah dibudidayakan karena banyak kan ditemukan di Indonesia. Nah, proses pengolahannya juga cukup sederhana untuk menghasilkan minyak jarak. Tidak membutuhkan teknologi tinggi sehingga biaya investasinya juga terbilang murah. Nah, sekarang pemanfaatan ubi jalar. Nah, ubi jalar ini bisa dimanfaatkan selain untuk makan, bisa menghasilkan bioetanol. Ubi jalar ini untuk menghasilkan bioetanol kita fermentasikan dengan dengan cara destilasi. Sudah difermentasikan, dihasilkanlah bioetanol bercampur air, kemudian didestilasi untuk memisahkan antara bioetanol dan larutannya. Nah, ini selain dijadikan sebagai bahan makanan, bioetanol juga bisa dicampur dengan bensin, sehingga kualitasnya lebih baik. Nah, selain ubi jalar, bioetanol bisa dihasilkan dari singkong, tepung, jagung, sorghum manis, sagu, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Semua bahan makanan yang mempunyai karbohidrat atau glukosa. Ya, bioetanol ini bisa dihasilkan dari tanaman atau sumber makanan yang mempunyai glukosa atau karbohidrat. Nah, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Ya, karena bertujuan mengurangi penggunaan energi fosil seperti minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Salah satu caranya yang paling bijak adalah berhemat energi. Sekarang cara kita berhemat energi di rumah bagaimana ya? Coba Riri, bagaimana cara berhemat energi di rumah ya Riri? Dengan mematikan lampu di siang hari. Betul. Nadiro, coba Nadiro, cara berhemat energi bagaimana kalau di rumah Nadiro? Menyalakan air ketika digunakan. Ya. Kalau Karel sama Hamdi, coba berhemat energi kalau dengan berkendaraan. Contoh berhemat energi dalam berkendaraan. Naik kendaraan umum. Naik kendaraan umum, betul. Selain itu ada lagi, Nadifa? Hemat energi.
Selanjutnya ya, sudah tahu ya berhemat energi. Nah, ini kalau kita misalkan teman kita ada yang tidak berhemat energi atau orang-orang di sekitar kita tidak bisa menghemat energi, jadi kita perlu menghimbau ya. Cara menghimbaunya dengan salah satu caranya dengan membuat poster menghimbau untuk menghemat energi. Matikan TV jika tidak ditonton dan matikan lampu di siang hari. Ini merupakan contoh poster untuk menghimbau agar masyarakat bisa hemat energi. Selanjutnya kita ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Masih ingat wawancara itu apa? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Coba Ibu tanya, Nadifa, pewawancara itu sebagai apa ya? Pewawancara itu sebagai penanya. Penanya. Oke. Jaki Jali Jami, Ibu tanya sama Jaki Jali Jami, narasumber itu apa ya? Coba Ibu unmute ini. Coba di unmute dong suara Jaki. Jaki Jali Jami. Apa narasumber itu? Narasumbernya apa ya narasumber itu? Iko, narasumber itu apa Iko? Iko, kok Ikonya hilang? Iko. Narasumber apa Iko? Siapa yang tahu narasumber itu apa? Coba sebutkan namanya. Narasumber itu apa? Bisa, Bu. Oke, Hamdi. Narasumber ada. Oke, Nadifa, silakan. Narasumber Nadifa. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Oke, orang yang memberikan informasi. Betul. Nah, dalam wawancara, pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada narasumber itu harus mengandung 5W dan 1H. Apa ya 5W itu? Dalam bahasa Inggris ya, ini. Oh, ini 4, maaf Mbak. What where? Ini 5, seharusnya 5 ya. Ini seharusnya 5, maaf Ibu kurang satu mengetiknya. Oke, 5W 1H. 5W-nya what itu apa? Kalau bertanya what apa? Where di mana? Who siapa? Why mengapa? Dan satu lagi when. When kapan? Ya, 5W ini kan baru 4 ya. What, where, who, why, when. Kapan. Nah, untuk satu lagi, 1H. How, bagaimana. Coba Ibu ingin bertanya sama siapa ya Ibu tanya ya. Jaki Jali Jami. Jaki Jali Jami Ibu nanya. Where itu digunakan untuk pertanyaan apa ya? Seperti apa? Jaki Jali Jami, Ibu mau nanya sama Jaki Jali Jami. Where atau di mana dalam bahasa Indonesianya di mana? Ini pertanyaan untuk menanyakan apa ya? Di mana ini? Alamat Di mana? Ya, menanyakan apa? Menanyakan apa sayang? Menanyakan alamat bisa, menanyakan tempat bisa.
Oke, Ibu mau tanya sama siapa lagi ya? Coba Ibu lihat siapa yang aktif. Menggunakan alat di rumah. Karel, Karel. Karel, Ibu nanya kalau pertanyaan ada kata-kata siapa, ini untuk menanyakan apa ya? Nama. Siapa? Iya, nama atau orang yang melakukan. Kalau bagaimana? Kalau Akhtar, bagaimana? Ini untuk menanyakan apa ya, Akhtar? Bagaimana? Bagaimana? Ya, bagaimana? Menanyakan Bagaimana apa? kabarmu? Bagaimana kabarmu bisa itu jadi bagaimana kabarmu itu Akhtar menanyakan tentang apa jadinya? Untuk apa kalimat kata bagaimana ini? Untuk menanyakan keadaan. Keadaan. Ya, menanyakan keadaan dan menanyakan bisa juga untuk menanyakan cara. Bagaimana cara? Bagaimana keadaanmu hari ini? Ya, bagaimana ini bisa digunakan untuk menanyakan cara dan keadaan. Selanjutnya, nah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup apa aja ya? Ciri-ciri makhluk hidup itu bisa peka terhadap rangsangan. Tahu ini tumbuhan apa? Ini tumbuhan apa ya? Ini tumbuhan putri malu ya? Malu. Putri malu. Kalau disentuh gimana Riri? Putri malunya. Kalau disentuh putri malu bagaimana Riri? Akan menutup, berarti dia peka terhadap rangsangan. Kita beri rangsangan berupa sentuhan, berarti dia menutup ya. Nah, berarti ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama peka terhadap rangsangan, berkembang biak dari telur, jadi berudu, katak muda, jadi katak dewasa, kemudian bertelur lagi. Nah, ini siklus berkembang biak katak. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah bergerak nih. Kita kan bergerak ya, berarti kita termasuk makhluk hidup. Selanjutnya bertumbuh nih, dari kecil, dari biji jadi pohon. Begitu juga kita dari bayi jadi dewasa. Nah, selanjutnya bernafas. Bernafas kita butuhkan oksigen, keluarkan karbon dioksida. Nah, tumbuhan juga bernafas kan? Nah, yang selanjutnya makan. Pasti makhluk hidup butuh makan untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Makanya ciri-ciri makhluk hidup yang pertama peka terhadap rangsangan, berkembang biak, bergerak, tumbuh, bernafas, dan makan. Nah, tumbuhan sangat penting bagi makhluk hidup lainnya. Selain untuk dirinya sendiri, tumbuhan juga penting untuk kita dan hewan. Karena tumbuhan bisa melakukan membuat makanannya sendiri, yaitu dalam bentuk proses fotosintesis. Tumbuhan ini di dalam tubuhnya bisa menghasilkan makanan dia sendiri. Kalau manusia kan tidak bisa ya. Manusia, hewan tidak bisa menghasilkan makanan dalam tubuhnya. Nah, kalau tumbuhan bisa menghasilkan makanan. Caranya nih, ini tumbuhan membutuhkan cahaya, membutuhkan karbon dioksida, air. Nah, dari ketiga ini dibantu dengan klorofil menghasilkan gas oksigen dan glukosa. Nah, glukosa ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk makan. Oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri untuk bernafas. Selanjutnya, nah bagian-bagian tumbuhan yang pertama itu ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Nih akar ada dua, akar tunggang sama akar serabut. Coba perhatikan kalau tunggang seperti ini ya, kalau serabut nih kayak rambut jadinya. Selanjutnya ada daun. Daun macam-macam daun, ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Contoh yang sejajar coba tanaman jagung ya. Iya, menjari. Kalau menjari ini kayak singkong menjari kan? Daun singkong menjari ya? Iya.
Iya. Ya. Kalau Iya. sejajar daun apa ya? Kalau yang sejajar. Contoh apa tumbuhan yang Jagung. jagung? Betul, Masya Allah. Betul. Nah, sekarang kita belajar tentang bunga. Nah, ini bagian-bagian bunga. Bunga mempunyai mahkota. Nih yang cantik itu yang dari luar itu mahkotanya. Nah, di dalamnya ada kepala sari, ada benang sari. Nih benang sari. Benang Benang sari Mas Yari sari, untuk apa ya benang kepala sari? tangkai putih, Iya, benang sari, tangkai kelopak, putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, kalau putih gunanya untuk reproduksi betina. Kalau benang sari gunanya untuk reproduksi jantan. Kalau kita kan manusia ada jantan, ada perempuan, ada laki-laki. Kalau hewan ada jantan dan betina. Kalau di bunga, di dalam satu bunga ada yang mempunyai putik dan benang sari. Paham ya? Benang sari untuk reproduksi jantan dan putik untuk reproduksi betina. Selanjutnya, nih perhatikan. Ini kucing, bentuknya seperti ini. Ikan seperti ini, kupu-kupu seperti ini, dan burung seperti ini. Mereka makhluk hidup, bukan? Mereka makhluk hidup ya. Nah, tapi ciri-ciri makhluk hidup bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan, makan, reproduksi, dan tumbuh. Mereka punya semuanya. Tapi ada lagi ciri khusus yang membedakannya. Kalau kucing berbulu, kalau ikan bersisik, kalau burung juga berbulu. Kalau kupu-kupu berbulu, ada bulunya nggak ya? ada. Ada tapi kecil-kecil ya, tapi tidak sebanyak dengan kucing. Nah, ekor kucing ini gunanya untuk keseimbangan. Kalau kucing kita nggak punya ekor, dia juga nggak bisa seimbang, sama seperti kita. Kalau burung juga ini ekornya juga untuk keseimbangan. Nah, kalau ke ikan, ekornya ini gunanya untuk bergerak, bukan untuk keseimbangan. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan adanya keragaman hayati. Nah, sekarang ciri-ciri khusus beberapa jenis hewan nih. Contohnya cicak bisa memutuskan, ciri-cirinya bisa memutuskan ekornya kalau ada musuhnya, untuk mengelabui musuhnya dia memutuskan ekornya, namanya autotomi. Kalau bunglon bisa merubah warnanya dimanapun tempatnya dia. Kalau ada musuh yang menyerangnya atau lagi diintai musuh, dia ngumpet, ngikutin di mana dia ngumpet warnanya. Namanya mimikri. Perubahan warna dari bunglon ini namanya mimikri. Selanjutnya kita belajar kenampakan alam nih. Di Indonesia ini banyak sekali kenampakan alam. Juga ada dataran tinggi, pantai, dan rendah. Dataran rendah. Kalau yang dataran tinggi, tingginya itu 500 meter di atas permukaan laut. Jadi dihitungnya semuanya dari permukaan laut. Nah, kalau dataran rendah ini tingginya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, kalau pantai, tahu kan ya pantai ya? Pantai itu perbatasan antara laut dan darat. Nah, selanjutnya ada yang tahu kerusakan alam ini bagaimana? Indonesia ada yang rusak nggak alam Indonesia? Indonesia ada yang rusak, kayak lautnya banyak sampah, hutannya kebakaran, terus apalagi kerusakannya? Penebangan pohon yang secara terus-menerus. Nah, itu tuh bisa merusak kenampakan alam kita, bisa merusak kelestarian alam kita. Jadi, untuk melestarikan alam kita, kita perlu mereboisasi, menanam kembali hutan. Terus jangan buang sampah sembarangan apalagi di laut.
Ya? Udah, Bu. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Sudah paham semua? Dah. Sudah? Udah. Sudah. Oke, Sudah. sekarang kita masih punya waktu 1 menit nih. Ibu tanya sama Jaki Jali Jami. Alat reproduksi betina pada daun pada bunga apa ya? Alat reproduksi pada daun yang betina. Kelopak. Hah? Bu. Apa? Betina pada bunga. Ada yang tahu apa? Masih ingat perasaan tadi Ibu baru ngomong deh berapa menit yang lalu. Alat reproduksi pada betina. Betina pada bunga. Ayo jawab. Batang Putik ya, putik. Oh, yang putih. Oh ya putik ya, diingat lagi ya, belajar ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Ya. Semangat. Siap-siap untuk PTS Senin besok ya.